bukan pemilu damai. Pemilu damai nggak ditulis di konstitusi kita. Yang ditulis di konstitusi kita pemilu jujur dan adil, luber jurdil, saudara. Kenapa mereka tulis jujur dan adil? Karena mereka tahu kalau pemilu jujur dan adil pasti damai, pasti tertib. Siapapun yang menang kita akan terima. Tapi kalau pemilu curang, terjadi kecurangan di mana-mana, terjadi kejahatan di mana-mana, itu yang menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat, saudara. Betul, betul. Pilihlah dengan ketakwaanmu, pilihlah dengan ilmumu, pilihlah dengan hati nuranimu. Pilih, karena pilihanmu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Pertimbangkan baik-baik yang mana yang paling baik, saudara. Secara surahnya, secara sarirahnya, mana yang paling beriman kepada Allah, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling ngerti agama, mana yang paling cerdas, mana yang track recordnya paling baik. Pilih dengan iman, akal, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada ulama. Insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kalau mau damai kuncinya satu, jujur dan adil, saudara. Jujur dan adil. Jangan mimpi bisa damai kalau kejujuran dan keadilan tidak ditegakkan, saudara. Hati-hati, kalau diibaratkan seperti main bola, penonton gak akan marah selama wasit udah adil. Tapi kalau wasit ikut-ikutan main, jangan salahkan kalau penonton turun dari tribun, saudara. Makanya saya mau tanya masyarakat Bogor, jawab yang kompak. Siap kawal pemilu yang jujur dan adil? Siap lawan kecurangan? Siap lawan kecurangan? Siap kawal pemilu jujur yang adil? Kalau pemilu jujur dan adil, siap kita damai, siap kita tertib, siap kita kondusif. Terakhir semua Bogor angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Segaf. Begitu pula yang tadi telah memandu kita, Al-Habib Sayyidi Barakbah, yang alhamdulillah walaupun masa kecil beliau kurang bahagia, tertumpahkan semua pada malam hari ini. Luar biasa Habib Sayyidi. Juga hadir di sini ada Dr. Ahmad Ruhiyat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, dan semuanya. Para habaib, para asatid, para kiai tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Semua Syamania. Kurang kompak, kurang semangat, banyak yang belum angkat tangan. Syamania, 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 takbir. Semuanya mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali semua Allah kabulkan hajat-hajatnya.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Nggak panjang-panjang saudara, singkat saja. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, tema kita pada malam hari ini Rasulullah. Ini kok yang sholawat sedikit nih. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu ada bersama kita. Ini tema bukan basa-basi saudara. Ini tema adalah fakta dan nyata. Ya, Rasulullah memang selalu ada bersama kita ibadallah. Di dalam hadis yang sahih, suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar didoakan. Akhirnya Rasulullah mendoakan untuk Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, kata Rasulullah. Dosanya yang telah lampau, yang akan datang ampuni ya Allah. Dosanya yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan ampuni ya Allah. Didoakan Sayyidatuna Aisyah oleh Rasulullah. Saudara, Sayyidatuna Aisyah begitu mendengar doa dari Nabi, gembira Sayyidatuna Aisyah saudara. Saking gembiranya saudara, sampai beliau betul-betul menunjukkan ekspresi kegembiraannya. Rasulullah lihat istri tercintanya gembira. Apa jawaban Rasulullah? Ayasurruki du'ai Aisyah. Wahai Aisyah, apakah gembira dengan doaku wahai Aisyah? Kau senang dengan doaku? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, aku gembira ya Rasulullah. Dengar jawaban Sayyidatuna Aisyah, apa kata Nabi? Innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, kalau kau gembira dengan doaku, maka ketahuilah itulah doaku untuk umatku setiap salat. Saudara, Nabi selalu ada bersama kita. Kita 1400 tahun lahir setelah Nabi Muhammad, tapi dari dulu Nabi sudah ada bersama kita saudara. Nabi mendoakan kita, Nabi mengingat kita, yang dipikirkan kita. Oleh karena itu tidak ada yang lebih pantas kita perjuangkan kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad, nggak ada yang lebih pantas kita jadikan idola kecuali Sayyiduna Muhammad. Nggak ada yang lebih pantas kita rayakan seperti ini. Perayaan besar, panggung besar, tempat besar. Ini tidak murah saudara. Panggung seperti ini, layar seperti ini, menghadirkan para ulama, menghadirkan munsyid dari jauh-jauh tempat saudara. Luar biasa, tidak murah, biaya mahal, panitia capek, tapi semuanya kecil untuk Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mau jawab yang kompak semuanya, semua jawab yang kompak. Siap jadi pejuang-pejuang Sayyidina Muhammad? Orang kompak, orang semangat. Siap jadi pejuang-pejuang Sayyidina Muhammad? Siap jadi pasukannya Sayyidina Muhammad? Siap patuh ajaran Sayyidina Muhammad? Siap mati untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kata-kata tema yang diangkat oleh Habib Mahdi pada malam hari ini, Nabi Muhammad ada untukmu, bukan sekedar masa basi. Hadzal unwan laisa mujamalah, Rasulullah daiman ma'ak. Hadzal unwan laisa mujamalah. Tema ini bukan sekedar basa-basi, wa innama huwa haqiqah, akan tetapi dia fakta. Rasulullah dulu, sekarang, besok, di hari kiamat, bahkan nanti di padang mahsyar, insyaallah akan selalu ada untuk kita semua saudara. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul untuk Rasulullah. Harapan kita besok di akhirat juga kita kumpul sama Rasulullah, masuk surga sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang kedua ingin saya sampaikan saudara,
Saya nggak akan bicara nama fulan wala alan. Saya menghormati, kita sudah masuk masa tenang, betul? Tapi kita sebagai muslim merindukan pemimpin yang adil, betul? Kita merindukan pemimpin yang baik, betul? Maka kalau kita Indonesia, negeri kita mau dapat pemimpin yang baik, baik eksekutif atau legislatif, maka minimal ada dua hal yang mesti kita kerjakan, saudara. Yang pertama, dari bawah ke atas, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas rakyat menentukan kualitas pejabat, saudara. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya dekat sama Allah, rakyatnya makin jauh maksiat, Allah akan angkat pejabat yang seperti itu pula, saudara. Tapi kalau rakyatnya makin jauh dari Allah, makin doyan maksiat, makin doyan melanggar aturan Allah, maka Allah juga akan berikan pejabat yang serupa. Kama takunu yuwalla alaikum. Perbaiki kualitas rakyatnya, maka Allah akan berikan kita pejabat yang baik. Makanya jangan sampai kita modal teriak-teriak pengen dapat mimpin baik, pengen dapat mimpin adil, sholat subuhnya kesiangan, saudara. Pengen dapat mimpin baik, pengen dapat mimpin adil, hadir majelis masih pacaran, bebegik. Kacau tidak? Kacau tidak? Pengen dapat mimpin yang baik, masih main judi online, sorry Masya Allah, kacau atau tidak? Jangan hanya menunjuk orang lain, introspeksi diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, perbaiki, saudara. Kalau kita bisa perbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, maka insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya dari beberapa bulan yang lalu keliling berbagai provinsi, saudara. Keliling di berbagai provinsi, keliling di berbagai kabupaten Indonesia. Apa saya sampaikan ini? Ayo kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, yuk mari sama-sama kita bikin gerakan taubat nasional, istighfar nasional, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Maka insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Maka di malam hari ini sebelum saya lanjutkan satu dua patah kata, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita istighfar. Kita niatkan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lampau, saudara. Minta ampun sama Allah sambil tancapkan dalam hati kita. Kita minta sama Allah agar dijaga dari dosa sampai husnul khatimah. Sampai husnul khatimah. Sampai husnul khatimah. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya, semua keluarkan. Astaghfirullah. Ya Allah. Kurang keras, astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa hab li rizqan wasi'an وتب علي توبة الله وتب علي توبة semuanya astaghfirullah. لا تولي علينا شرارنا بذنوبنا يا الله. لا تولي علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. Sekali lagi astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jaga kita dari dosa sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin anggota parlemen baik, yang soleh. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Dari bawah ke atas. Yang kedua dari atas ke bawah, saudara. Artinya apa dari atas ke bawah, Habib? Kalau tadi dari bawah ke atas, perbaiki rakyatnya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi yang kedua dari atas ke bawah, pemimpin yang baik juga harus diperjuangkan. Makanya Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharatul Tauhid, beliau mengatakan wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Kata beliau, milih pemimpin adil itu hukumnya wajib. Wajib milih pemimpin adil hukumnya, saudara. Makanya nggak boleh orang Islam milih pemimpin atas dasar fanatisme golongan. Udah tahu fasik, cuman gara-gara yang penting golongan saya tetap dipilih, saudara. Haram. Negeri ini terlalu besar untuk dikorbankan karena fanatisme golongan, saudara. Nggak boleh kita milih pemimpin cuma gara-gara duit. Jawab yang jujur nih, mendekati pemilu yang nebar duit sana sini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? PS saja PS5 disewa 1 bulan 200.000 nggak dapat, saudara. Ini ada orang ngaku cinta NRI, ngaku muslim, dikasih 200.000 buat 5 tahun, girang sorry kacau tidak? Hati-hati, saudara. Antum merusak orang kalau yang naiknya dengan nebar duit kemana-mana. Besok begitu jadi, saudara, korupsinya makin gede. Makin banyak keluarkan, korupsinya makin gede, saudara. Makanya KPK mengatakan akar dari korupsi money politik. Karena orang kalau udah ngeluarkan duit banyak, mau dapat 1 jabatan, otomatis begitu jadi yang akan dipikirkan bagaimana caranya balik modal. Makanya banyak caleg-caleg udah keluar duit gede, tahu-tahu nggak menang, masuk rumah sakit jiwa, gila, saudara. Pusing balik modalnya bagaimana, saudara? Jangan sampai kita ngancurkan negara kita gara-gara politik uang. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Maka pilihlah dengan keimananmu, pilihlah dengan ketakwaanmu, pilihlah dengan ilmumu, pilihlah dengan hati nuranimu. Pilih, karena pilihanmu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Pertimbangkan baik-baik yang mana yang paling baik, saudara. Secara surahnya, secara sarirahnya, mana yang paling beriman kepada Allah, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling ngerti agama, mana yang paling cerdas, mana yang track recordnya paling baik. Pilih dengan iman, akal, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada ulama. Insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Siap milih pemimpin yang baik, siap milih caleg-caleg yang baik, siap pilih partai-partai yang baik, siap jaga Indonesia. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini kan istighatsah supaya pemilu berjalan damai. Insya tadi seperti yang Habib Mahdi katakan, kalau mau damai kuncinya 1, jujur dan adil, saudara. Jujur dan adil. Jangan mimpi bisa damai kalau kejujuran dan keadilan tidak ditegakkan, saudara. Hati-hati kalau diibaratkan seperti main bola, penonton gak akan marah selama wasit udah adil. Tapi kalau wasit ikut-ikutan main, jangan salahkan kalau penonton turun dari tribun, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya pendiri-pendiri bangsa kita, konstitusi kita ditulis bukan pemilu damai. Pemilu damai nggak ditulis di konstitusi kita. Yang ditulis di konstitusi kita pemilu jujur dan adil, luber jurdil, saudara. Kenapa mereka tulis jujur dan adil? Karena mereka tahu kalau pemilu jujur dan adil pasti damai,
pasti tertib. Siapapun yang menang kita akan terima. Tapi kalau pemilu curang, terjadi kecurangan di mana-mana, terjadi kejahatan di mana-mana, itu yang menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat, saudara. Betul, betul. Makanya saya mau tanya masyarakat Bogor, jawab yang kompak. Siap kawal pemilu yang jujur dan adil? Siap lawan kecurangan? Siap lawan kecurangan? Siap kawal pemilu jujur yang adil? Kalau pemilu jujur dan adil, siap kita damai, siap kita tertib, siap kita kondusif. Terakhir semua Bogor angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sama-sama kita baca salawat asyril dengan niat insyaallah orang-orang yang punya niat curang mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan orang-orang yang niat jahat, niat buruk, semua niat jahat dan buruknya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan berkat sholawat asyril Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang soleh, wakil-wakil rakyat yang soleh. Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti sambil kita baca sholawat asyril akan ada panitia yang berkeliling, kita keluarkan infak terbaik kita untuk pembangunan pondok pesantren Ar-Raudhah lil Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Beliau udah ngadain acara nih malam luar biasa. Sebetulnya dana buat ngadain acara nih malam, kalau buat bangun pondok beres pondoknya saudara. Tapi demi Anda semua dikeluarkan itu dana. Akhirnya pembangunan pondok ada yang tertunda, ini tertunda, itu tertunda, saudara. Ibadah Allah, maka itu kewajiban kita untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama semuanya. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Semua salawat asyril. Allahumma Hadra Muhammad wa ashghilin. Orang kompak Allahumma na Muhammad wa ashghilin. Wa ashghil zalimin in Allahumma Muhammad wa ashghil zalimin Habibi ya Rasulullah. Sallallahu ya Rasulullah. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa أجمعين وعلى آله. Sekali lagi suaranya semua. Allah. Kurang kompak. Allah. Assalim ala salawat bushra.
salatan tubashiruna wa ahlana. Kurang kompak, kurang semangat. Min yaumina hadza ila yaumil, semuanya Allahumma salli wa sallim ala salatan tubashiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil. Takbir, sallu ala nabi. Terakhir saudara, saya di sini berdiri juga sekaligus atas nama Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau salam kepada semua jamaah Syababul Khair yang mana dulu-dulu beliau selalu hadir di Milad Syababul Khair. Beliau mengucapkan salam dan secara khusus mengucapkan selamat Milad Syababul Khair yang ke-14. Mudah-mudahan beliau selalu mendoakan Majelis Syababul Khair makin berkah, makin syiar, makin manfaat, makin menggembirakan Rasulullah. Dan mudah-mudahan guru kita Habib Mahdi panjang umur, begitu pula ibunda beliau Syarifah Khadijah Al-Attas dan semua saudara-saudara beliau, keluarga besar beliau, panjang umur, sehat wal afiyat, fi taatillah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila ruh Syekhina Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa sahibul maqam Al-Habib Abdul Muhsin Al-Attas wal walid Abdurrahman Al-Maratu Syarifah walidina walidikum wa amatina wal Habib Hamzah السقاف وأصولهم وفر من الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.